Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD. Oh ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, kira-kira selamat pagi dan apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, sekarang waktunya kita untuk membaca Pancasila bersama-sama. Berserta dengan lambangnya ya. Mari kita mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan bintang emas. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan rantai emas. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan padi dan kapas. Nah, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, yaitu menuliskan hasil pengamatan gambar suasana jalan raya. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi yang pertama adalah siswa mampu menuliskan hasil pengamatan gambar suasana jalan raya dengan baik. Kemudian untuk materi yang kedua adalah membuat model kendaraan dengan menggunakan plastisin. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat model kendaraan dengan menggunakan plastisin dengan baik. Sedangkan materi yang ketiga adalah tentang sisi, ruas, dan titik sudut bangun ruang. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan sisi, ruas, garis, dan titik sudut bangun ruang pada gambar dengan baik. Kemudian di sini saya memiliki gambar anak-anak. Aisyah memiliki gambar. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ada yang tahu itu gambar apa? Gambar yang pertama adalah gambar jalan raya. Sedangkan gambar yang pertama adalah gambar jalan raya yang berasap ya. Coba lihat di situ ada warna abu-abu kan di sekitarnya. Nah, itu ada polusi udara. Apa itu polusi? Polusi atau pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak baik dan berbahaya untuk kesehatan manusia. Nah, contohnya adalah asap kendaraan. Asap kendaraan itu mengandung gas karbon monoksida yang membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi ketika kalian berada di belakang asap kendaraan, sebaiknya menggunakan masker atau menutup hidung kalian. Karena sekarang pandemi, jadi kemana-mana kita selalu memakai masker. Tapi kalau bisa, jika kalian berada di belakang kendaraan bermotor, sebaiknya kalian segera menyingkir karena udara yang keluar dari knalpot itu berbahaya untuk kesehatan kalian ya. Nah, sekarang coba lihat di sampingnya ada gambar lagi. Gambar apa ya itu? Nah, itu adalah gambar orang yang sedang menanam tanaman. Nah, untuk mencegah polusi
Seperti pada gambar pertama, kita dapat mencegahnya dengan menanam tanaman hijau. Ya, seperti yang kalian lihat di Taman Bungkul. Ada yang pernah ke Taman Bungkul? Nah, di sana kan di samping jalan-jalan raya itu ada pohon-pohon. Nah, itu ditanam oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah naiknya tingkat polusi yang ada di Kota Surabaya. Jadi ketika kalian lewat Taman Bungkul tidak terasa panas, ya kan? Malah terasa dingin karena di sana terdapat banyak tanaman hijau. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah polusi. Sekarang sekarang diskusi kelasnya adalah coba kalian sebutkan apa yang kalian ketahui dari kedua gambar tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Aisyah. Sekarang kalian harus merangkum di buku tulis tentang apa yang kalian ketahui dari kedua gambar tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegah polusi udara yang diakibatkan asap kendaraan? Ayo coba kalian sebutkan ya nanti. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan laporan tentang kondisi jalan raya yang ada di sekitarmu. Misalnya kalian keluar dari rumah, kemudian kalian lihat di sana bagaimana kondisi jalan raya di daerah rumah kalian, apakah itu berasap, memiliki tingkat polusi yang tinggi, bagaimana dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, gitu. Kemudian yang terakhir, tugasnya adalah membuat video ketika membacakan teks laporan tadi yang sudah kalian tulis. Nah, video nanti bisa dikirimkan ke Aisyah. Selanjutnya, ada yang tahu tidak? Ini gambar apa anak-anak? Itu adalah gambar mobil. Nah, kalian tahu tidak mobil itu terbuat dari apa? Mobilnya terbuat dari plastisin. Kalau kalian untuk bahasa yang mungkin kalian tahu adalah malam ya, plastisin atau malam. Nah, plastisin atau malam ini bentuknya bagaimana anak-anak? Apakah dia keras atau lunak? Ya, plastisin adalah salah satu benda yang lunak. Kenapa kok disebut benda lunak? Karena plastisin itu mudah dibentuk. Nah, bentuknya kalian bisa bermain dengan plastisin, kemudian merubah bentuknya menjadi misalnya jadi cobek, jadi buah, kemudian jadi mobil seperti ini ya. Sekarang untuk materi selanjutnya adalah membentuk dengan plastisin. Alat dan bahannya adalah yang pertama pisau cutter. Pisau atau cutter ya. Nah, ini kalian bisa meminta bantuan kepada orang dewasa atau orang tua kalian di rumah untuk membantu membuat plastisin karena menggunakan pisau dan cutter itu berbahaya. Jadi perlu bantuan orang dewasa. Jadi kalian tidak boleh membuatnya sendiri. Bisa dibantu dengan orang tua untuk penggunaan pisau dan cutter. Nah, yang kedua, plastisin secukupnya. Yang ketiga, gambar model yang ingin dibentuk. Nah, dalam hal ini, gambar model yang ingin dibentuk, pilihannya adalah kendaraan yang ada di sekitar kalian. Pokoknya alat-alat transportasi ya, alat-alat transportasi yang bisa kalian buat menjadi model. Nah, ini bebas alat transportasi apa saja. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyiapkan gambar model yang ingin dibentuk. Gambar yang dibentuk bisa gambar mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau gambar yang lainnya. Yang penting gambar alat transportasi.
Bu, kalau mau gambar kapal boleh nggak? Boleh. Alat transportasi darat, alat transportasi laut, alat transportasi udara bisa seperti pesawat, seperti itu boleh. Kemudian yang kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Nah, memotong ini menggunakan pisau cutter. Pisau cutter ini bisa meminta bantuan orang dewasa. Kemudian, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif kereta api, atau model yang lainnya. Yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Yang kelima, hasil kerajinan siap untuk dipajang. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang bangun ruang. Bangun ruang itu memiliki tinggi, lebar, dan panjang. Nah, di sini kita bisa melihat titik sudut. Titik sudut itu yang biasanya ada di ujung-ujung. Yang ada di ujung-ujung dari bangun itu disebut titik sudut. Nah, sisi ini bentuknya kalau dalam kubus ini yang bentuknya persegi. Yang diarsir itu namanya adalah sisi. Nah, sedangkan kalau kalian kemarin belajar bangun datar tentang ruas garis itu bisa disebut sebagai rusuk ya di bangun ruang ini. Nah, kemudian sekarang coba kita lihat di sini ada bangun kubus. Di situ memiliki berapa titik sudut? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Sedangkan sisinya yang bentuknya persegi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada berapa rusuknya? Rusuk ini yang garis-garis membentuk bangun ruang ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kubus memiliki 8 titik sudut, 6 sisi, dan 12 rusuk. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah di situ ada gambar bangun ruang. Gambarlah, sebutkan nama bangunnya, dan tentukan sisi, rusuk, serta titik sudut dari bangun ruang yang ada di gambar tersebut. Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Hari ini kita belajar tentang mengamati dan menuliskan laporan suasana di jalan raya. Yang kedua, membuat model kendaraan dengan plastisin. Yang ketiga adalah menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada suatu bangunan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir pada materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.